warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Muryani sebagai wali kelas 5B. Gimana kabar kalian anak-anak di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa ya, minta tolong mamahnya atau ayahnya atau kakaknya untuk mendampingi kalian belajar. Baik, Ibu sudah siapkan beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kita memasuki pembelajaran awal, yaitu tentang tema 1. Apa yang akan Ibu ajarkan, yaitu mengenai organ gerak hewan dan manusia. Baik, kita bahas dulu tentang organ gerak hewan. Organ gerak hewan itu termasuk dalam sistem gerak hewan yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan perpindahan posisi pada habitatnya. Bu, maksudnya apa tuh melakukan perpindahan posisi? Maksudnya seperti ini. Jadi hewan itu melakukan aktivitas sama seperti manusia. Bedanya kalau manusia itu melakukan aktivitas menggunakan tangan dan kakinya. Sedangkan alat gerak hewan itu menggunakan perut, ada yang menggunakan kaki juga, ada yang menggunakan sayap, dan ada yang menggunakan sirip. Nah, maksudnya perpindahan posisi pada habitatnya itu dalam satu lingkungannya. Jadi kalau ikan itu tinggalnya di air, maka dia melakukan aktivitasnya di dalam air, mencari makan, mencari mangsa, menghindari mangsa, semuanya dilakukan di dalam air. Seperti itu. Baik. Sebuah rangka atau tulang dibagi menjadi 2. Pada hewan ya tentunya. Kenapa Bu? Kok rangka tulang hewan dibagi menjadi 2? Karena hewan memiliki 2 jenis, yaitu tulang belakang dan tidak bertulang belakang. Baik, Ibu akan membahas mengenai kenapa rangka itu memiliki 2 jenis. Karena ada beberapa hewan yang memiliki jenis rangkanya berada di luar tubuh, atau kalau dalam bahasa lainnya disebut dengan eksternal. Eksternal itu artinya di luar tubuh. Atau kalau biasanya masyarakat menyebutnya cangkang. Binatang apa sih Bu yang memiliki cangkang? Ya, ini ada contoh-contohnya Ibu sudah berikan. Tapi jangan lupa, dalam bahasa Latin, cangkang itu disebut exoskeleton. Nah, contoh dari hewan yang memiliki rangka atau tulang di luar, yaitu contohnya adalah kepiting. Pernah makan kepiting tidak? Pasti pernah dong semuanya. Rasanya enak dan lezat. Tapi dagingnya sedikit Bu. Iya, karena kepiting itu terlalu banyak cangkangnya. Benar, kepiting memiliki cangkang. Artinya rangkanya berada di luar tubuh, seperti itu. Kemudian apalagi? Yaitu kerang. Kalian pernah makan kerang? Pasti dong. Kerang itu luarnya keras atau cangkangnya keras, tapi setelah kita buka ada dagingnya. Nah, itu artinya tulang rangkanya terletak di luar tubuh. Kemudian ada siput. Wah, siput itu kan tahu kan? Siput itu jalannya seperti apa? Merayap. Kemudian ada landak laut. Landak laut itu yang kayak gimana Bu? Landak laut itu yang seperti ini nih. Jadi binatang yang hidup di laut dan berbulu-bulu. Bulunya seperti landak, keras. Makanya kenapa disebut landak laut? Karena menyerupai landak. Kemudian ada belalang. Belalang pun sama, memiliki rangka yang berada di luar tubuh. Pada kakinya terdapat rangka yang sangat keras, yang memudahkan dia untuk meloncat. Nah, itulah beberapa contoh yang Ibu berikan sebagai salah satu rangka tulang yang memiliki rangka yang berada di luar tubuh. Baik, kemudian kita beralih ke rangka hewan yang memiliki rangka yang berada di dalam tubuh, atau dalam bahasa Latin disebut endoskeleton. Apa contohnya? Ini udah sering sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa sih yang nggak tahu hewan kelinci? Pasti dong semuanya tahu. Ya, kelinci itu hewan yang sangat mungil, sangat lucu. Dan dia memiliki kebiasaan meloncat. Jadi gerakan kelinci gimana Bu? Loncat.
loncat seperti itu ya. Baik. Kemudian, Bu, sebelum beralih ke ular, kelinci itu memiliki rangkanya di mana, Bu? Di dalam. Seperti manusia yang memiliki rangka yang berada di dalam. Jadi dilapisi oleh otot, daging, dan bulu. Kemudian ular. Kalau ular memiliki rangka pun di dalam, dia menggunakan alat geraknya berupa perut untuk merayap. Kalau tadi kelinci itu meloncat, kalau ular itu merayap. Kemudian ikan. Sama, ikan juga berada di dalam tubuh rangkanya ya, jangan lupa. Jadi kalau kalian mamahnya lagi goreng ikan, pastikan dagingnya yang kamu makan, jangan tulangnya ya. Oke. Ikan memiliki alat gerak yang disebut dengan sirip. Jadi sirip pada ikan berfungsi sebagai alat gerak untuk dia bergerak di dalam air. Baik. Kemudian burung. Bu, kalau burung itu gimana alat geraknya? Ya benar, burung itu terbang. Berarti menggunakan sayap sebagai alat geraknya. Dan yang terakhir, kuda menggunakan alat geraknya berupa kakinya. Kedua kaki dan keempat kakinya. Bukan kedua ya, kedua tangannya. Baik. Kuda itu berlari. Nah, dari penjelasan Ibu, ada yang bingung gak nih? Atau semuanya udah paham? Kalau semuanya udah paham, Ibu akan berikan kalian soal supaya kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Baik, terima kasih. Semangat belajar terus dan jaga kesehatan, stay at home dan gak boleh kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.